Halo Sobat Gelut, balik lagi di channel Save Mime. Video ini mengandung spoiler, bagi Sobat Gelut yang mengikuti jalan cerita di versi animenya saja, silahkan skip videonya, karena kali ini saya akan mengambil cerita di versi manganya. Di chapter kemarin, kita sudah melihat Matsuno dan Takemichi, yang datang untuk bertanya kepada Osanai tentang apa yang sebenarnya ingin Kisaki lakukan di geng Tuman. Osanai menceritakan semua awal mula rencana Kisaki. Mulai dari rencana pembunuhan Draken, hingga rencananya untuk mengambil posisi Draken di geng tersebut. Dan di chapter kemarin, kita melihat Takemichi yang datang menemui Draken di masa depan. Untuk bertanya awal mula terbentuknya geng Tuman yang baru. Yang merupakan gabungan antara geng Tuman dan Valhalla. Itu semua bisa terjadi, karena ada Kisaki, yang merencanakan ini semua. Kisaki mengadu domba antara Miki, Baji, dan Kazutora. Sehingga mereka bisa saling membunuh. Dan dengan mengetahui semua tentang apa yang terjadi di masa lalu, Takemichi bertekad untuk mengubah masa depan menjadi lebih baik. Seperti apa ceritanya? Kita mulai saja pembahasannya, cekidot. Kali ini, cerita masih berawal dari percakapan antara Naoto dan Takemichi. Naoto berpendapat bahwa penyebab kekalahan Tuman dari Valhalla pada saat Halloween berdarah adalah karena Sanomanjiro atau Miki membunuh Kazutora. Dan ditambah yang merencanakan itu semua adalah Kisaki. Takemichi juga berpendapat kalau alasan Miki, selain Kazutora telah membunuh Shinichiro, adalah karena Kazutora juga membunuh Baji. Karena bagaimanapun Miki sudah memaafkan Baji dan masih menganggap Baji sebagai sahabatnya. Setelah Takemichi mengetahui semua tentang apa yang terjadi di masa lalu, Takemichi semakin bertekad untuk menyelamatkan Baji terlebih dahulu. Karena kalau Takemichi menyelamatkan Baji, kemungkinan Miki tidak akan membuat kesalahan dengan membunuh Kazutora. Dengan itu, Naoto memberi misi kepada Takemichi. Bahwa misinya kali ini adalah melindungi Baji. Dan berharap semua akan baik-baik saja seperti misi penyelamatan Draken pada tanggal 3 Agustus kemarin. Karena memang hanya itu yang bisa mereka lakukan. Walaupun itu adalah misi yang sulit untuk Takemichi. Tapi, Naoto yakin, kalau Takemichi adalah orang yang luar biasa, dan berharap dia melakukan yang terbaik. Kemudian, mereka bersalaman. Dan seperti biasa, dengan tekad Takemichi yang membara, kali ini cerita kembali ke masa lalu. Cerita kali ini, diawali dengan Takemichi yang mengantarkan Hinata pulang. Dan seperti sebelumnya, Takemichi bingung karena tiba-tiba dia mengantarkan Hinata yang sedang pulang sekolah. Sesampainya di rumah Hinata, tiba-tiba Hinata mengeluarkan sesuatu kepada Takemichi. Dan ternyata sesuatu itu adalah kalung yang sama, dengan yang diberikan Takemichi kepada Hinata dulu. Hal itu membuat Takemichi terharu, karena teringat perkataan ibunya Hinata dulu, ibunya Hinata pernah berkata kalau Hinata benar-benar menjaga dan selalu memakai kalung pemberian Takemichi tersebut. Dan oleh sebab itu, Takemichi akan menjaga baik-baik kalung pemberian Hinata tersebut. Kali ini kita akan berganti cerita. Di mana, tiba-tiba Draken bertemu Kazutora. Kenapa kau tiba-tiba memanggilku, Draken? Ucap Kazutora kepada Draken. Kemudian Draken menjawab, sudah lama sekali ya Kazutora, bagaimana kalau kita membatalkan keributan ini? Aku tidak akan senang, entah kami menang atau kalah melawanmu. Aku tidak mengerti, Kazutora, mengapa kau dendam kepada Miki? Miki memberikan kesaksian pendukung padamu. Itulah mengapa kau bisa keluar dengan cepat. Kemudian Kazutora menyelak perkataan Draken. Diam, selama 2 tahun yang berharga, aku di penjara. Aku bukan lagi aku yang waktu itu. Kemudian Draken kembali menjawab, walau bagaimanapun, aku adalah temanmu. Dan dengan berjalan keluar membelakangi Draken, Kazutora berkata,
Tidak satu pun menyenangkan bagiku. Draken, besok Tuman akan hancur. Itulah percakapan Draken dan Kazutora. Dan kali ini cerita berganti dengan percakapan antara Draken dan Miki. Miki berkata pada Draken, semua tidak bisa kembali seperti semula ya, jika itu kakakku. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan. Kemudian Draken menjawab, siapa yang tahu, bicaralah pada CB 350T. Sampai kau puas. Kemudian, Miki mulai menaiki motornya dengan kencang dan pergi meninggalkan Draken. Kemudian cerita berganti kembali, di mana diperlihatkan situasi tegang, di antara para anggota geng Tuman dan Valhalla, karena pertempuran besar itu akan terjadi esok hari. Dan hari ini, diceritakan, Matsuno Chifuyu yang mengajak Takemichi ke sesuatu tempat. Dan kagetnya Takemichi, karena ternyata, Matsuno mengajak Takemichi untuk bertemu dengan Baji. Maaf memanggilmu ke sini Baji-kun, ucap Matsuno kepada Baji, kemudian Baji menjawab, Matsuno, apa kau belum puas dipukuli? Kemudian Matsuno mulai menjawab, apa kau sudah tahu rencana jahat Kisaki? Kau memata-matai Tuman kan? Ucap Matsuno kepada Baji. Kemudian Baji menjawab, hah, apa yang kau bicarakan? Sebenarnya Matsuno sudah menyelidiki Kisaki, dan memang benar, Kisaki adalah orang yang berbahaya. Lalu Matsuno bertanya kembali kepada Baji, jika hari esok itu datang, ketika pertarungan dimulai, apa kau benar-benar ingin melawan Tuman, Baji-kun? Setelah itu Baji menjawab, Matsuno, berapa kali aku memberitahumu, jangan percaya orang lain selain temanmu sendiri, aku adalah bagian dari Valhalla, besok aku akan menghancurkan Tuman. Dan tiba-tiba, Takemichi ingin berbicara dengan Baji sendirian, aku tidak tahu apa yang kau cari Baji-kun, tapi tolong selamatlah besok, kumohon kau jangan mati, karena Miki-kun akan sedih jika kau mati, ucap Takemichi kepada Baji. Kemudian Baji menjawab, dia adalah musuhku, besok aku akan membunuhnya, katakan padanya. Kemudian cerita berganti kembali, di mana diperlihatkan percakapan Takemichi dengan Miki di sebuah taman bermain. Miki bercerita pada Takemichi, bahwa dulunya, Miki dan Baji merupakan sahabat sejak kecil, yang sering berkelahi, tapi meskipun berkelahi, mereka bisa langsung memaafkan, tapi untuk kali ini dia tidak menyangka, kalau besok dia benar-benar harus melawan dan berkelahi dengan Baji. Kemudian Takemichi berkata Miki, maaf, aku tidak bisa membawa Baji ke Tuman. Kemudian Miki menjawab, kau tidak perlu minta maaf, karena sebenarnya Bajilah yang mengkhianati Tuman, besok adalah hari pertarungan kita, semua anggota Tuman sudah siap dalam mode tempur. Dan cerita berganti kembali, di sini diperlihatkan suasana saat malam tiba, di mana para anggota geng Tuman mengadakan rapat untuk hari pertempuran esok, dan seperti biasa, sebagai pemimpin Tuman, di sini Miki mulai memberitahu kepada anggotanya bahwa pertempuran akan terjadi besok. Besok, kita akan mengalahkan Valhalla. Baji di antara mereka, tidak ada ampun untuk pengkhianat, itulah prinsip Tuman, ucap Miki kepada para anggota Tuman. Tapi tiba-tiba Miki malah berkata, bolehkah aku bertingkah seperti anak kecil? Aku tidak bisa membunuh Baji, dia sahabatku. Sontak, perkataan itu membuat kaget para anggota geng Tuman. Dan tak berselang lama tiba-tiba Miki berkata kembali, semuanya, pinjamkan kekuatan kalian kepadaku, besok kita akan menginjak-injak Valhalla, dan membawa Baji kembali ke Tuman. Kata-kata Miki itu, membuat semua anggota geng Tuman bersorak dan bersemangat, tak terkecuali Kisaki, dia benar-benar senang karena rencananya berjalan dengan lancar. Dan di tengah-tengah sorak anggota Tuman, Miki berbicara kepada Draken, maaf Draken, apa ini mendiskualifikasikan aku sebagai ketua? Kemudian Draken menjawab, suara sorakan ini adalah jawabannya. Dan sayang sekali guys cerita di chapter 49 dan 50 ini harus berakhir di sini.
Kita akan membahas kelanjutan ceritanya di video selanjutnya. Bagi sobat-sobat gelut yang ingin mengikuti cerita Tokyo Revengers selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman dan sosial media kalian ya guys, supaya tidak ketinggalan info dan cerita menarik lainnya. See you next video. Bye-bye.